Tidak ada yang berani melewati jalan cempaka setelah maghrib. Jalan itu membelah hutan karet tua yang sudah puluhan tahun tak terurus. Pohon-pohonnya berdiri rapat, berlumut dan mengeluarkan bau tanah basah yang menusuk. Di tengah hutan itulah berdiri sebuah bangunan tua, bekas rumah dinas mandor perkebunan Belanda yang oleh warga desa disebut Sarang Kuntilanak. Nama itu bukan sekadar mitos. Kalau ke sana jangan sendirian. Kenapa, Pak? Bukan cuma satu kuntilanak, itu sarangnya. Arga pertama kali mendengar cerita tentang rumah itu saat ia pindah ke desa Sukamerta untuk melakukan penelitian skripsi. Ia mahasiswa antropologi, tertarik pada cerita rakyat dan kepercayaan lokal. Bagi Arga, cerita hantu hanyalah bagian dari budaya, bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Kalau kamu ke sana, jangan sendirian, kata Pak Wiryo, kepala desa, dengan wajah serius. Kenapa, Pak? Tanya Arga santai. Itu bukan satu kuntilanak, itu sarangnya. Arga tersenyum, mengira Pak Wiryo hanya menakut-nakuti. Namun senyum itu perlahan menghilang ketika ia melihat sendiri rumah tersebut dari kejauhan. Bangunan itu miring, atapnya berlubang, dindingnya ditumbuhi akar beringin yang menjalar seperti urat nadi raksasa. Jendela-jendelanya kosong, gelap, seolah mengawasi siapapun yang mendekat. Dan yang paling aneh, tak ada satupun burung yang mau bertengger di sana. Well, at least the rent is cheap, right guys? Arga tidak sendirian. Ia mengajak dua temannya, Dina, seorang fotografer dokumenter, dan Bayu, sahabatnya sejak SMA yang skeptis terhadap hal-hal gaib. Mereka berangkat sore hari, berharap bisa pulang sebelum gelap. Ini tempat yang pas buat konten, kata Dina sambil mengangkat kameranya. Kalau ketemu hantu, sekalian wawancara, canda Bayu. Namun, ketika mereka melangkah semakin dekat, udara terasa berubah. Lebih dingin, lebih sunyi, bahkan suara serangga pun menghilang. Arga merasakan bulu kuduknya berdiri meski ia berusaha menenangkan diri. Perasaan aku gak enak, bisik Dina. Kamu kebanyakan dengar cerita, jawab Bayu meski wajahnya mulai pucat. Lihat ini, jejak kaki siapa ini? Tapi kan tidak ada anak kecil di sini. Ayo kita masuk, cek ke dalam. Di teras rumah, mereka menemukan sesuatu yang tak mereka duga. Jejak kaki kecil. Jejak itu seperti kaki perempuan, telanjang, mengarah masuk ke dalam rumah. Tanah di sekitarnya masih basah, seolah baru saja diinjak. Ini bukan jejak kita, kata Arga pelan. Belum sempat mereka memutuskan untuk mundur, terdengar suara tawa lirih dari lantai atas. Cikikikikikikikik. Suara itu pelan, nyaring, dan jelas bukan suara manusia. Bayu menelan ludah. Dina refleks menyalakan kamera. Bayu menelan ludah. Keluar, sekarang, katanya. Kami kembali. Di dalam rumah, bau anyir bercampur bunga melati menusuk hidung. Dinding-dindingnya dipenuhi coretan tak beraturan, seperti tulisan tapi bukan bahasa apapun yang Arga kenal. Lalu mereka melihatnya. Di sudut ruangan,
tergantung kain putih panjang yang bergerak meski tak ada angin. Perlahan dari balik kain itu muncul sosok perempuan berambut panjang menutupi wajah. Kakinya tidak menyentuh lantai. "Kita datang lagi," katanya dengan suara parau. Bukan satu, dari tangga, dari lorong, dari langit-langit muncul lebih banyak sosok serupa. Wajah-wajah pucat, mata hitam kosong, senyum merekah tak wajar. Dina menjatuhkan kameranya. Bayu berteriak histeris. Arga baru sadar ini bukan rumah biasa. Ini tempat berkumpulnya mereka. Kalian mengambil rumah kami. Kalian datang tanpa izin. Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami akan pergi sekarang. Tiba-tiba, suara tangisan bayi memenuhi rumah. Tangisan itu memekakkan telinga, membuat kepala mereka terasa seperti akan pecah. "Kalian mengambil rumah kami. Kalian datang tanpa izin." Kuntilanak-kuntilanak itu mendekat. Arga teringat cerita Pak Wiryo. Rumah itu dulu tempat pembuangan perempuan hamil hasil kekerasan zaman penjajahan. Mereka mati di sana, arwahnya tidak pernah pergi. Dengan sisa keberanian, Arga bersujud dan berteriak meminta maaf. "Kami tidak bermaksud mengganggu, kami pergi sekarang." Suara tangisan. Arga membatalkan penelitiannya. Bayu sering mimpi buruk. Dina berhenti memotret. Sarang kuntilanak tetap berdiri karena menurut warga, jika ada orang baru datang, berarti penghuninya bertambah. Sejak hari itu, Arga membatalkan penelitiannya. Bayu sering mengalami mimpi buruk. Dina berhenti memotret. Dan sarang kuntilanak tetap berdiri di tengah hutan, menunggu. Karena menurut warga desa, jika rumah itu didatangi orang baru, berarti ada penghuni yang bertambah. Baik, berikut plot twist besar untuk cerita Sarang Kuntilanak. Twist yang mengubah seluruh makna cerita dan membuat pembaca merinding setelah selesai membaca. Tidak mungkin, Pak. Saya bertemu Bayu dan Dina. Mereka bilang ketiganya selamat. Bayu dan Dina memang kembali. Tapi Arga meninggal sebelum hari itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Desa Sukamerta kedatangan peneliti baru. Ia mencari data lama tentang perkebunan Belanda dan bertanya pada Pak Wiryo. "Pak, saya mencari mahasiswa bernama Arga. Katanya pernah meneliti di sini." Pak Wiryo terdiam lama. "Arga?" "Iya, temannya bilang dia sempat ke rumah tua di Jalan Cempaka." Wajah Pak Wiryo berubah pucat. "Nah, Arga tidak pernah keluar dari sarang kuntilanak." Peneliti itu terkejut. "Tidak mungkin, Pak. Saya bertemu Bayu dan Dina. Mereka bilang bertiga selamat." Pak Wiryo menghela napas berat. "Bayu dan Dina memang kembali," katanya pelan. "Tapi Arga sudah mati sebelum hari itu." Kebenaran yang disembunyikan. Pak Wiryo membuka buku catatan desa lama. Di sana tertulis laporan kecelakaan setahun sebelumnya. Seorang mahasiswa bernama Arga tewas gantung diri di rumah tua bekas mandor. Tubuhnya ditemukan dengan kain putih panjang melilit lehernya. Bayu dan Dina tidak pernah tahu. Yang mereka temani masuk ke rumah itu bukan Arga yang hidup. Foto yang terungkap
Peneliti itu kemudian menemui Dina dan meminta melihat foto terakhir dari kamera yang dulu jatuh. Ketika diperbesar, terlihat jelas Bayu dan Dina berdiri ketakutan. Dan di antara mereka, Arga tidak menginjak tanah. Lehernya tertutup bayangan gelap seperti bekas jeratan. Matanya hitam kosong, tersenyum tipis. Di belakang kamera, ada bayangan perempuan berambut panjang membisikkan sesuatu ke telinganya. Akhir yang sebenarnya. Sejak awal, Arga bukan peneliti. Ia adalah penjaga sarang yang baru. Kuntilanak-kuntilanak itu tidak menyerang Bayu dan Dina karena mereka hanya mengantar Arga pulang ke tempatnya. Dan setiap kali sarang kuntilanak memanggil orang-orang baru, Arga yang akan menyambut mereka di teras tersenyum ramah, mengajak masuk dan berkata, "Tenang saja, ini cuma rumah tua." Sana, jangan sendirian. Kenapa? Bukan cuma